Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, semoga baik dan tetap penuh semangat ya. Tetaplah percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami merasakan betapa Engkau sungguh baik kepada kami. Tuhan, begitu banyak hari-hari yang telah kami lalui. Kami sering sekali mengecewakan-Mu, tetapi Engkau selalu menyertai dan memberi kesempatan bagi kami untuk memperbaiki kehidupan kami. Bapa, hari ini kami mau belajar dan akan terus belajar di dalam firman-Mu, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan, seperti yang Tuhan kenankan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 22 Mei 2024 tertulis dalam kitab Matius 19 ayat 30. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai lando akanong parjuluhian gabi parpudi, jala parpudihian gabi parjulu. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada suatu zaman di hari yang terang benderang, di sebuah hutan terdalam di kawasan barat Indonesia, hiduplah sekumpulan hewan. Mereka biasa mengadakan perlombaan lari untuk memperebutkan gelar pelari tercepat setiap tahunnya. Tahun ini kebetulan hanya kura-kura dan kancil sebagai peserta. Dikarenakan kancil yang dijuluki sebagai juara bertahan setiap perlombaan ini, maka tidak ada lagi yang berani melawannya. Ya, hanya kura-kura lah yang berani melawan kancil. Hari perlombaan pun tiba. Kancil yang sudah sedia berlari kencang menunjukkan ekspresi kesombongannya terhadap kura-kura. Aku akan mendapat gelar juara bertahan lagi kura-kura. Alangkah baiknya kau menyerah, ucap kancil kepada kura-kura. Lalu kura-kura membalasnya dengan tersenyum. Beberapa saat kemudian peluit panjang ditiup. Lalu kancil dan kura-kura mulai berlari. Kancil mulai berlari kencang dan kura-kura berusaha sekuat tenaga menyusulnya. Niat buruk kancil pun datang. Ia memutuskan menunggu kura-kura di sebuah pohon di tengah rute perlombaan. Lalu kura-kura merasa terkejut karena dia sedang ditunggu oleh kancil. Ternyata kancil sudah membuat satu jebakan agar kura-kura masuk ke dalam perangkap. Lalu kancil terus melaju dan dia melirik ke belakang, ternyata kura-kura itu tidak terlihat. Lalu muncullah idenya untuk beristirahat sambil menunggu kura-kura. Karena dia berpikir, seperti apapun cara kura-kura berlari, dia tidak akan dapat mengalahkan kancil. Lalu kancil istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Dan sampai akhirnya dia terlelap. Lalu beberapa waktu kemudian, kancil terlelap tidur, dia tidak sadar kalau kura-kura sudah semakin mendekat dan akhirnya sampai di garis finish. Betapa terkejutnya lah kancil karena kura-kura lebih dulu sampai ke garis finish. Sifat yang merendahkan kesombongan pada kancil membuat dia terlena dan akhirnya menjadi kalah. Kura-kura yang penuh semangat, yang terus berjuang, berusaha sekuat tenaga, dan dialah yang menjadi pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal keberimanan kita pun tidak jauh seperti kisah ini. Terkadang kita sudah berusaha,
Terkadang kita sudah merasa menjadi orang Kristen yang terbaik, melakukan segala sesuatu menurut kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini. Di dalam perikop ini, Petrus berkata kepada Yesus bahwasanya dia telah melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan. Dia telah meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki untuk mengikut Tuhan. Sama seperti perlombaan tadi, seorang pemenang akan mendapat hadiah. Seorang murid Tuhan, seorang pengikut Yesus yang melakukan segala yang baik, berjuang di dalam kehidupan untuk sampai ke garis finish, akan memperoleh mahkota kemenangan, akan memperoleh hadiah. Sebagaimana pertanyaan Petrus kepada Yesus, apa yang akan kami peroleh? Inilah pertanyaan Petrus kepada Yesus. Kalau kita baca nanti di Matius 19 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengikut Tuhan tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu saudara, teruslah berjalan, teruslah berjuang untuk sampai ke garis finish. Sesulit apapun perjalananmu, seberat apapun tantanganmu, jangan pernah menyerah. Demikian sebaliknya, orang-orang yang telah dekat dengan Tuhan, orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus pun, janganlah seperti cerita di dalam kisah perlombaan lari tadi. Jangan seperti kancil yang menyombongkan diri, yang meremehkan segala sesuatu. Karena ada saatnya kita akan jatuh. Ketika kita sombong, ketika kita merasa diri sudah hebat, merasa sudah berbuat baik, maka kita akan kalah. Tetapi sadarlah bahwasanya dirimu bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa. Teruslah berjuang di dalam mengandalkan Tuhan. Teruslah berjalan sampai pada kemenangan. Saudara, renungan kita pada hari ini, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Janganlah kiranya kita menjadi Kristen yang sia-sia, menjadi Kristen yang tertinggal, yang tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi tetaplah berjalan, tetaplah melangkah di dalam iman kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan imanmu di dalam kehidupan. Apapun tantangannya, seberat apapun perjalanan kita, teruslah melangkah dan tetaplah menjadi yang terdahulu. Menjadi pemilik kerajaan, menjadi pemilik mahkota kemuliaan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita menjalani hari-hari hidup kita yang penuh dengan perjuangan, yang penuh dengan tantangan. Yakinlah pertolongan Tuhan selalu ada, pertolongannya selalu menyertaimu, memberi kekuatan dan memampukanmu untuk tetap bertahan di dalam perjuangan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat melakukan yang baik di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk tetap bertahan berjuang di dalam perjuangan iman kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami hari ini. Mampukanlah kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Berkati kami di dalam segala perjuangan dan harapan-harapan kami. Kami percaya yang terbaik akan Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, berikan kekuatan, penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lemah, yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita. Biarlah kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu memampukan mereka untuk tetap bertahan dan terus kuat berjuang di dalam kehidupan. Demikian juga untuk boleh keluar dari rasa sedih dan hidup di dalam sukacita damai sejahtera Allah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah mereka tetap beriman teguh dan hanya kepada-Mu lah berharap untuk beroleh kesembuhan. Sembuhkanlah mereka di dalam kuasa-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.